Oke, halo, selamat sore, Sobat MAS, apa kabar? Baik, Mas Agus. Oke, senang sekali Sobat MAS, hari ini Rabu tanggal 26 Juli 2023 seperti biasa kita ada acara live IG ya, Bapak Ibu semuanya ya, Sobat MAS ya. Oke, yang sudah bergabung, selamat bergabung. Hai Kak Della, Kak Afdal. Halo, selamat sore. Ya, oke nih. Dan Sobat MAS, hari ini kita akan ngomongin corporate action, tapi saya nggak sendiri. Di sebelah saya sudah ada mas-mas yang pakai baju biru ya. Ada Mas Afdal. Selamat sore, Mas Afdal. Halo, selamat sore Mas Agus. Oke. Salam kenal semuanya. Halo, Sobat MAS, Sobat Mapan ya. Ya, Sobat Mapan ya. Sobat Mapan MAS ya. Oke. Hari ini kita akan ngomongin corporate action nih ya, Mas Afdal ya. Dan selamat sore juga yang sudah bergabung ada Kak Mr. Van Dehen ya. Mr. Van Dehen ya. Selamat sore, selamat bergabung di live IG kita dan kita akan awali sore kali ini dengan membahas mengenai corporate action. Nah, sebetulnya Mas Afdal, corporate action mungkin Sobat Mapan juga sudah familiar gitu ya, sering dengar istilah corporate action, atau mungkin ada yang baru dengar nih corporate action itu sebetulnya corporate action itu apa sih Mas Afdal? Iya, oke, thank you Mas Agus. Jadi pembahasan kita pada siang sore hari ini ya. Sore, ini tepat nih sore ya. Sore ya. Itu adalah tindak lanjut tingkatan selanjutnya ketika kita sudah mengenal saham dari minggu-minggu yang lalu gitu. Nah, corporate action ini adalah salah satu strategi perusahaan yang nanti apabila dilaksanakan itu bisa merubah beberapa hal, Mas Agus. Apa itu? Bisa merubah komposisi struktur modalnya, bisa mengubah kepemilikan sahamnya, bahkan juga bisa mengubah operasional perusahaan tersebut. Nah, jadi strategi corporate action ini memang sebuah agenda besar bagi perusahaan yang akan ingin melakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Oke. Berarti untuk Sobat Mapan MAS gitu ya yang sudah punya saham, corporate action ini harus diperhatikan seperti itu ya Mas Afdal ya. Betul. Karena akan berpengaruh terhadap kita sebagai pemegang saham. Kalau kurang lebih seperti itu ya Mas Afdal ya. Nah, garis besar seperti itu. Oke, selamat sore juga, selamat bergabung untuk Kak Burhanu.din ya. Oke, selamat bergabung. Untuk Sobat Mapan MAS, jika ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom pertanyaan ya. Nanti kita akan bahas pertanyaannya, kita lagi ngomongin corporate action. Kalau tadi oleh Mas Afdal sudah jelaskan kenapa sih perusahaan mengadakan corporate action. Ya karena ada tujuan-tujuan tertentu seperti yang tadi disampaikan gitu ya. Dan Mas Afdal sebetulnya tadi sempat disampaikan juga dengan adanya corporate action ini bahkan bisa merubah struktur dari perusahaan gitu ya Mas Afdal ya. Nah sebetulnya ada beberapa jenis sih Mas Afdal corporate action itu ada apa aja sih gitu. Ya. Nah, karena ini sifatnya adalah strategi, itu sampai sekarang terus berkembang dan sekarang itu banyak banget corporate action. Kita mulai dari yang paling familiar dulu. Ya. Yang pertama itu IPO, Initial Public Offering. Jadi ketika pertama kali kita ingin beli saham, itu perusahaan melakukan corporate action terbesarnya yaitu IPO itu. IPO ya. Listing ke Bursa Efek. Itu yang pertama. Yang kedua nih Mas Agus, yang paling familiar juga itu ada dividen. Ada IPO, ada dividen. Kemudian yang paling familiar itu dua itu top paling familiar lah. Mungkin teman-teman udah pada tahu itu apa gitu. Nah, selanjutnya kita nih yang ketiga nih. Yang ini sebenarnya juga familiar karena strategi ini juga cukup menghasilkan keuntungan yang cukup banyak, yaitu right issue. Nah, mungkin istilahnya belum familiar ya. Right issue itu hak ya. Betul. Hak untuk kita bisa menembus ataupun enggak. Nah, istilah right issue ini pun sebenarnya bisa dikategorikan simpelnya adalah IPO kedua. Gitu. I see. Jadi setelah di IPO di pertama udah dapat dana gitu kan, mungkin berselang berapa tahun
lalu dia melakukan reissue, itu istilahnya kita bisa samakan dengan IPO kedua karena tujuannya sama-sama mendapatkan dana segar. Jadi reissue itu yang ketiga tuh, reissue Mas Agus. Nah, terus lanjut lagi nih, masih ada lagi Mas Agus. Itu ada yang namanya itu stock split. Nah, stock split ini ada pasangannya. Pasangannya itu reverse stock split. Stock split ini apa sih? Dia itu membagi nilai sahamnya atau membagi harga sahamnya dengan rasio tertentu agar tujuannya nanti lebih mudah liquid gitu. Misalnya kemarin yang terbaru yang besar itu Bank Mandiri, dari harga sekitar 10.000 dibagi 2 menjadi sekarang harganya di angka 5.000-an. Itu cuman, nah itu kalau stock split. Kalau lawannya itu reverse stock split. Reverse stock split ini cukup jarang. Terakhir itu kalau saya nggak salah itu ada saham dari saham Bakri. Itu kebalikannya. Jadi harganya dibesarkan gitu. Jadi misalnya dari harga 100 menjadi harga 200 gitu. Kebalikan dari stock split tadi. Nah, itu udah berapa tuh Mas Agus? Udah ada 4 ya. 4 ya, termasuk 5 lah kalau dipasangin dengan stock split dan reverse stock split. Ada lagi Mas Agus, yang juga cukup besar itu namanya buyback. Buyback itu perusahaan melakukan pembelian kembali saham-saham yang beredar. Ini bisa menimbulkan optimisme ketika misalnya pasar sedang crash. Wah, saya ini buyback kok saham saya gitu. I see. Jadi meningkatkan likuiditas dan optimisme kepada investor juga. Itu buyback. Udah berapa tuh? Udah 6 ya? Ya. Ada lagi Mas Agus. Ya. Kita tambah ya. Udah 6. Terus selanjutnya ada lagi yaitu namanya itu merger, dan pasangannya biasanya selalu dikaitkan akuisisi. Merger dan akuisisi. Nah, perbedaan keduanya ini nanti terletak pada sistematikanya gitu. Kalau merger itu dia bergabung gitu, ada penggabungan antara dua perusahaan. Kalau akuisisi itu lebih kepada pencaplokan gitu. Jadi ada yang besar, yang satu ngambil yang kecil. Kalau yang merger itu simpelnya dia bergabung lah gitu. Kalau misalnya dulu kita nonton film, ingat nggak Mas Agus nonton kartun ini Senseiya bergabung gitu. Itu merger. Nah, kira-kira itu paling ya udah kira-kira udah ada 8 ya. 8 lah gitu. Ya, ada 8 jenis corporate action yang umum atau yang biasanya perusahaan lakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tadi yang pertama itu IPO ya Mas Abdal ya. IPO ini tadi Mas Abdal sudah jelaskan juga adalah penerbitan awal saham ya. Nah, Nah, kalau di dalam penerbitan awal saham ini Mas Abdal, apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Kapan sih waktu yang untuk belinya? Mungkin kalau mau pesen tuh waktu-waktunya kapan aja sih periodenya? Berarti kita bahas detail satu-satu. Iya, satu-satu dulu ya. Jadi Sobat Mapan MAS, hari ini kita akan belajar mengenai corporate action ya. Jadi tadi sudah jelaskan ada berbagai macam jenis. Nah, sekarang kita mau bahas yang IPO dulu nih. Nah, di IPO itu biasanya ada book building, ada penawaran umum. Nah, sebetulnya itu apa sih Mas Abdal? Nah, jadi secara garis besar dulu nih ya. Untuk corporate action ini itu memiliki tujuan masing-masing. Jadi beda strategi corporate action yang dilakukan, beda juga keinginan yang ingin dicapai baik dari si perseroan perusahaan ataupun dari kita sebagai investor. Tapi ujung-ujungnya memang akan mengarah kepada likuiditas, keuntungan dan sebagainya. Tapi strateginya bisa macam-macam. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih, yang paling besar itu IPO. Jadi IPO ini ibaratnya itu adalah pintu pertama kita bisa beli saham perusahaan tersebut. Nah, karena kita pembeli, perusahaan yang jual sahamnya ke kita, bagi seperusahaan dia nanti akan mendapatkan dana segar. Dana segar sebagai bisa digunakan untuk ekspansi bisnis, bisa digunakan untuk modal kerja, bisa digunakan juga untuk bayar utang sebenarnya. Sehingga di ketika awal IPO itu banyak banget pengorbanan yang mungkin dilakukan emiten untuk mempersiapkannya, karena tidak mudah. Karena katakanlah kita pengen IPO mendapatkan uang nih Mas Agus, perusahaan pengen uang 100 miliar. Di mana kita bisa cari uang 100 miliar gitu kan. Jadi jalannya untuk IPO itu bagi perusahaan itu tidaklah mudah. Dia perlu menyiapkan waktu kurang lebih sekitar 6 bulan bahkan lebih untuk hanya mempersiapkan dengan matang IPO itu di tahun ini. Misalnya kalau kita lihat nih, kemarin kan baru aja IPO yang cukup
rame kayaknya itu Maha ya. Maha, betul, yang hari ini juga naik ya. Hari ini kayaknya kemarin juga naik. Itu kan hari ini bulan apa nih Mas? Juli ya. Nah, sebagai informasi, ketika IPO Maha di bulan Juli ini, sebenarnya perusahaan Maha itu sudah mempersiapkan roadmap-nya mengurus ke OJK itu mulai dari Januari gitu. Jadi perjalanannya mereka itu sebenarnya panjang banget untuk mendapatkan dana segar yang kemarin sudah berhasil dihimpun. Nah, itu satu tuh poinnya. Jadi persiapan dari sisi emiten itu cukup besar, cukup banyak. Sehingga kita nih sebagai investor tentu kita yang juga harus gitu. Setidaknya kita juga melakukan ya nggak usah sampai 6 bulan juga, tapi at least kita harus effort sedikit lah untuk merangkum ini perusahaan baru nih. Kita mau beli gitu kan. Kita harus cek minimal itu informasinya sebenarnya sudah tertera dari prospektus Mas Agus. Jadi tentang perusahaannya, tujuan dana mau dipakai, terus nanti prospek bisnisnya, terus nanti laporan keuangannya beserta rasio-rasionya, itu semua di prospektus sudah tersampaikan. Nah, tinggal kita mau beli apa enggak, mau nyerahin uang kita enggak ke si perusahaan gitu, kayak perusahaan kita mau ikut enggak nih, kan si perusahaan butuh dana, kita mau ikut kan ngasih dana gitu. Ini dana kita loh, uang yang udah kita cari kerja dari pagi sampai pagi gitu kan. Dari uangnya jangan sampai kita cuman beli-beli dengan ngikut-ngikut doang, jangan. Nah, itu yang pertama. Setelah kita tahu nih, oke, keputusan saya beli Mas Agus, saya pengen nih beli perusahaan IPO ini. Saya udah siapin kira-kira dana saya segini, misalnya 10 juta gitu kan. Dari 100 miliar saya nyumbang dah 10 juta buat perusahaan ini. Nah, baru ke tahap selanjutnya kita perlu memperhatikan jadwal-jadwalnya. Iya, nah jadwal-jadwalnya nih. Ini baru masuk ke yang Mas Agus singgung tadi. Iya. Gitu. Nah, mungkin Mas Abdul kalau kita ingin tahu perusahaan yang mau IPO itu di mana sih kita bisa lihatnya? Ya, nah sekarang itu sudah sangat mudah bahkan Mas Agus. Untuk IPO itu sekarang udah ada websitenya di eipo.co.id. Itu website punyanya Bursa Efek Indonesia khusus IPO, dan itu pun sebenarnya baru mulai di-develop itu tahun 2021 awal kemarin. Sebelum 2021 itu nggak ada tuh kita bisa ke website tersebut. Kita harus secara manual ke sekuritas, kita pesan nih mau IPO, bahkan informasi terkait IPO pun dulu terbatas gitu. Nggak semua orang tahu. Nah, sekarang informasinya sudah terbuka luas. Di website tersebut bisa dicek tuh pilihannya, banyak banget sekarang perusahaan yang IPO. Rata-rata ya ada 3-5 perusahaan tiap bulan tuh yang IPO gitu. Itu di website tuh bisa dilihat. Nah, di website tuh nanti bisa tercantum tuh mulai dari profil perusahaannya, harganya berapa, penawarannya, terus jadwal-jadwalnya itu tercantum semua di situ Mas Agus. Nah, jadi untuk di website IPO ya. Nah, tadi seperti di Mas Abdul sudah mention, itu kan ada jadwal-jadwalnya. Nah, mungkin boleh disampaikan juga nih, karena kalau kita lihat tuh ada book building, ada perhelatan umum. Nah, sebenarnya itu apa sih gitu? Nah, jadi dalam masa perusahaan melakukan IPO itu ada waktu-waktu tanggal-tanggal tertentu yang perlu jadi perhatikan bagi kita sebagai investor. Itu pertama adalah masa book building. Jadi masa book building ini adalah masa pembentukan harga sahamnya. Jadi ketika IPO ini Mas Agus, misalnya kemarin IPO yang misalnya kita dengar IPO saham di harga 100, itu sebenarnya harganya bukan plek langsung 100, tapi dia ada rentangnya, misalnya dari rentang 90 sampai 110 gitu. Perusahaan menawarkan rentang harga. Nah, di masa book building inilah terjadi istilahnya tuh bid lah gitu. Kita ngebid nih, saya mau beli di harga 90, berarti harga rentang terendah. Saya mau beli di harga 100, berarti harga tengah-tengah. Ada yang mau beli di harga 110. Nah, nanti ketika masa book building ini selesai, itu perusahaan akan melihat, oh ini banyak peminatnya di angka 100 nih. Udah kita tetapkan, baru selesai ditetapkan book building itu di angka 100. Berarti setelah book building barulah kita lanjut nih ke agenda selanjutnya, itu penawaran secara umumnya. Penawaran secara umum ini harganya sudah tetap. Jadi sudah pakai harga yang
plek satu harga aja. Itu masih bisa kesempatan untuk kita yang mau beli gitu. Jadi ada 2 kesempatan kalau kita mau beli di masa book building tadi dengan rentang harga yang masih beda-beda gitu. Lalu di yang kedua di masa penawaran umum harganya sudah pasti. Nah, jadi kita udah dapat kepastian lah gitu. Kita nggak diombang-ambing ini jadinya berapa sih gitu. Kalau menurut Mas Abdal lebih baik kita pesan pada saat masa book building atau di penawaran umum yang harganya udah pasti. Nah, ini sebenarnya bergantung ke strategi masing-masing. Tapi biasanya seberapa ingin kita sama perusahaan itu, Mas Agus. Karena kenapa? Kalau kita tahu nih perusahaan ini kan udah baca tadi kan info dari prospektus, kita lihat macam-macam. Kita ingin banget nih dapat perusahaan ini. Sebaiknya ikut aja dari book building gitu. Nggak apa-apa, silahkan ikut. Toh sebenarnya ketika ikut dari book building itu dana kita belum diambil. Jadi kita ikut aja nggak apa-apa, nggak ada ruginya gitu. Nah, apabila nanti misalnya nih harganya nggak sesuai sama harga yang kita beli pas di book building gitu. Misalnya kita beli di 90, kan kerendahan, harganya jadinya 100. Itu nanti akan otomatis harganya ngikutin ke 100. Pun kita nggak usah ngubah-ngubah. Daripada kalau misalnya kita beli di penawaran umum, karena penawaran umum itu masanya lebih pendek. Biasanya kalau book building itu bisa 1-2 minggu, tapi kalau penawaran umum itu biasanya cuma 2-3 hari. Nah, jadi masanya lebih pendek di penawaran umum dan jatahnya juga lebih sedikit, Mas Agus. Iya, karena sudah habis di book building dulu. Udah dikasih nih, kira-kira di book building udah banyak yang ngebid, udah kelihatan nih bidnya banyak banget. Di penawaran umum tuh tinggal dikit lagi tuh biasanya. Jadi kalau kita pengen dapet banget nih sama saham ini, bagusnya di book building. Tapi kalau kita mau lihat dulu animonya, kayaknya nggak rame nih perusahaan gitu. Ya udah di penawaran umum aja nanti gitu. Nah, itu tadi ya sobat mapan MAS untuk IPO. Nah, tadi disampaikan ada book building itu, jadi ada rentang harga yang bisa dipilih pada nantinya perusahaan akan pilih di harga berapa sih yang paling banyak diminati oleh investor. Itu yang akan menjadi harga pada saat listing nanti, begitu ya Mas Abdal. Nah, mungkin tadi kalau Mas Abdal juga bisa jelaskan perbedaan daripada book building dan penawaran umum. Nah, kalau saya pribadi mungkin lebih tertarik untuk di book building. Kita pilih aja harga tertinggi. Misal tadi 90 sampai 110. Ya udah kita beli aja di 110. Kalaupun nanti dia ternyata IPO-nya di 100, kita dapat juga. Gitu kan, dapat kan? Di harga yang 100 dan uang kita nggak berkurang kan? Nggak berkurang. Nanti disesuaikan lotnya gitu. Iya, nanti disesuaikan lotnya kan, gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu memang tadi tertarik banget dengan perusahaan yang mau IPO tadi, gitu ya Mas Abdal ya. Nah, gitu. Habis itu baru tuh setelah penawaran umum berlangsung, baru nanti ke fase penjatahan. Fase penjatahan ini berentetan tuh Mas Agus. Penjatahan, terus nanti langsung ke langsung ke distribusi. Baru selanjutnya itu hari listingnya. Ini berentet langsung 1-2 hari aja gitu. Jadi dari penjatahan sampai distribusi dan listingnya itu berentetan. Itu udah tinggal kita ngikutin aja. Nanti ketika hari listing itu portofolio kita udah ada isi sahamnya gitu. Dan biasanya kalau saham-saham yang IPO itu biasanya umumnya naik ya pada saat hari pertama listing itu naik ya. Umumnya karena mungkin sebenarnya tergantung perusahaannya. Ada yang animonya tinggi, mungkin dia oversubscribe ya, banyak banget yang beli gitu kan, sehingga peminatnya pun ketika dilempar ke market sekunder masih ada yang mau beli tuh, jadi harganya masih naik gitu. Ya cuman ada juga yang ketika baru di listing mungkin di undersubscribe, ketika dia masuk ke pasar sekunder udah harganya nggak turun bahkan. Jadi seperti itu ya. Kalau ada yang belum jelas terkait dengan IPO, boleh tulis aja di kolom komen ya. Nanti kita akan bahas sebelum kita bahas corporate action yang berikutnya. Nah, tadi Mas Abdal sudah dijelaskan mengenai IPO ya. Banyak sekali perusahaan yang IPO akhir-akhir ini gitu. Bahkan mungkin masih akan ada lagi besok-besok yang listing. Nah, kalau misalnya sobat mapan daripada MAS ini ingin mengikuti IPO, nah itu gimana caranya nih Mas Abdal? Ya, oke. Yang pertama, kalau ingin ikut IPO, yang pertama banget wajib kudu itu harus punya akun saham, akun sekuritas, Mas Agus. Punya akun sekuritas dulu. Bukan akun sekuritas, karena kalau tidak punya akun sekuritas itu nggak bisa. Nanti sahamnya masuk ke mana? Gitu kan? Taruh di mana nih sahamnya? Akun sekuritas ini kan gunanya untuk perantara perdagangan saham, gitu kan. Jadi
mau beli saham ya harus buka akun sekuritas. Nanti bukanya bisa via website dari Mitra Andalan Sekuritas. Teman-teman bisa klik di link di bio kalau yang belum punya akun. Nah, setelah yang punya akun nih, udah punya akun sekuritas, nah itu datanglah ke websitenya eipo.co.id tadi. Silahkan ke situ registrasi. Setelah registrasi itu yang penting mengisi data diri ya, itu seperti biasa. Dan yang satu lagi yang terpenting itu adalah memasukkan kode brokernya nanti. Karena itu bergantung kode broker itu nanti sahamnya mau ditaruh di broker yang mana gitu. Mungkin ada yang punya banyak akun ya, kita pilih brokernya kita itu CC atau Mandiri Sekuritas. Nah, itu yang paling penting. Nah, setelah dari login mendaftar di EIPO, nanti akan diverifikasi oleh tim Mandiri Sekuritas misalnya. Dalam 1x24 jam, akunnya itu sudah bisa dipakai untuk melakukan pesanan di website EIPO itu. Jadi tinggal langsung pesan aja. Nah, kalau udah pesan, pastikan dananya itu ada di akun sahamnya. Jadi dananya misalnya kita mau 10 juta, ya harus ada dulu dananya gitu. Nanti ditarik otomatis. Ya. Itu untuk IPO ya, Sobat Mapan MS semuanya. Itu baru corporate action yang pertama nih. Masih ada 7 lagi nih, masih ada 7 lagi ya. Untuk yang belum jelas terkait IPO ya, Sobat Mapan MS, silahkan terus aja di kolom komen, nanti kita akan bahas ya. Yang selanjutnya tadi IPO sudah, kemudian dividen, Mas Afdal. Biasanya banyak juga investor yang memang tujuannya untuk dapetin dividen. Nah, sebetulnya pengertian dari dividen sendiri itu apa sih, Mas Afdal? Dividen itu simpelnya adalah pembagian laba perusahaan kepada si investor. Jadi misalnya laba bersih si perusahaan itu pada tahun ini sebesar 100 miliar katakanlah. Lalu nanti si perusahaan akan membagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham RUPS akan membagikan katakan 50% dari laba bersih. Berarti 50 miliar mau dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Berarti kita dapat bagian tuh dari 50 miliar itu kepada kita misalnya punyanya berapa gitu. Nanti kita dapat bagian sesuai dengan jumlah porsi saham yang kita miliki. Berarti dividen ini sebenarnya adalah salah satu keuntungan kita sebagai pemegang saham ya, Mas Afdal ya. Betul banget. Berarti salah satu keuntungan kita sebagai pemegang saham selain karena selisih harganya yang naik kalau kita beli, ada juga dividen tadi kalau perusahaannya untung ya, Mas Afdal ya. Nah, nanti kan disetujui itu pada saat RUPS. Kalau kita udah punya sahamnya, kalau misalnya saya hanya punya 1 lot nih, Mas Afdal, boleh nggak sih ikut RUPS? Boleh banget, karena setiap investor itu yang memegang saham biasa memiliki hak yang sama, yaitu dia punya hak untuk mengikuti RUPS, hak untuk mendapatkan dividen jika memang dibagikan. Tapi memang kalau misalnya di RUPS itu nanti haknya kalau misalnya cuma 1 lot itu suaranya proporsional bagus. Gak mungkin kan kita cuma punya 1 lot, woi saya mau dividennya 10% gitu. Nggak akan yang denger gitu. Iya. Nah, biasanya untuk RUPS sendiri undangannya itu dikirim melalui email ya, Mas Afdal ya? Karena saya udah pernah dapat tuh undangannya melalui email, Mas Afdal, undangan untuk ikut RUPS gitu. Tapi saya pikir, wah ini bentrok jam kerja dan saya juga hanya punya berapa lot aja gitu. Jadi 1 lot pun boleh ya, Mas Afdal ya? Boleh banget. Jadi nggak usah takut mau berapapun lot kita punya, yang penting punya sahamnya itu mendapatkan hak gitu. Mendapatkan hak dividen. Nah, ngomongin dividen tadi Mas Afdal juga sudah sampaikan ada tanggal-tanggalnya nih. Sebetulnya tanggal-tanggalnya apa sih, Mas Afdal? Kan ada istilahnya kalau di market itu ada kumdet dividen, kumdet dividen di pasar reguler, di pasar nego. Sebenarnya itu kumdet itu apa sih, Mas Afdal? Nah, jadi ini ke teknisnya lagi nih ya. Tadi IPO juga udah teknisnya, dividen juga teknisnya. Jadi ketika mau kita dapetin dividen nih, misalnya kita mau nabung, saya mau jadi dividen hunter nih, Mas Agus. Saya pengen tiap bulan dapat dividen dari saham gitu. Jadi misalnya dia punya 12 saham yang tiap bulan itu bagiin dividen. Nah, terus caranya saya gimana nih biar tahu dapat dividen bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret gitu. Nah, itu caranya nanti kita bisa lihat setelah RUPS itu biasanya akan dirilis jadwal. Nah, di jadwal ini akan tertera beberapa tanggal penting, Mas Agus. Yang pertama itu tanggal pentingnya adalah CUM-DATE. CUM-DATE tulisannya cum. CUM-DATE itu adalah tanggal di mana hari perdagangan terakhir saham itu mengandung hak dividen.
Jadi misalnya nih kita hari ini tanggal 26 ya Mas Agus, 26 Juli. 26. Ada saham yang mau bagi dividen, come date-nya tanggal ini. Nah, kita sebagai investor kalau kita mau dapat dividen, kita harus pegang itu saham masih ada di portofolio kita sampai closing market. Jadi harus ada tetap di portofolio kita sampai minimal besok pagi itu tetap ada. Karena udah closing market kita nggak bisa jual lagi. Betul. Kan? Jadi minimal itu besok sampai hari besoknya itu kita masih pegang. Itu bakalan dapat Mas Agus. Kita bakalan tercatat sebagai orang yang berhak mendapatkan dividen. Nah, hari berikutnya itu disebut dengan ex-date. Ex-date ini adalah hari di mana perdagangan saham yang tidak mengandung hak dividen lagi. Jadi kalau misalnya kita baru mau beli besoknya, hari ini adalah come date, besok kita baru mau beli nih, itu nggak bakalan dikasih Mas Agus. Jadi sayang banget kalau misalnya kita cari tahu, harus lihat dulu come date-nya kapan, kita harus pegang itu saham kapan. Meskipun kita baru beli tadi pagi nih, itu nggak apa-apa. Kita baru beli tadi pagi, ini tanggal come date-nya kita beli tadi pagi. Even bahkan jam 3.30, jam 3.49 pun kita beli nggak apa-apa gitu. Yang penting di portofolio kita sampai closing market itu ada saham itu di tanggal come date, kita mendapatkan hak. Nah, makanya ketika besoknya di tanggal ex date itu bebas. Tapi memang biasanya di tanggal ex date itu terjadi yang namanya penurunan harga. Penurunan harga yang bergantung dengan besaran dividen yield sahamnya. Biasanya misalnya kalau dividen yieldnya 5% katakanlah, dari 5% dividen yield itu besok ketika ex date biasanya akan turun sebesar 5% juga Mas Agus. Jadi hati-hati kalau mau beli dividen, jangan sampai istilahnya itu dividen trap gitu. Jadi yang beli tadi nih jam 3.30 tadi dia beli, besok pagi dia pasti bakal di portofolionya turun 5% gitu. Misalnya gitu. Karena biasanya menjelang dividen itu harga saham akan naik ya. Betul. Ya. Karena ini sentimen positif sebenarnya gitu. Jadi kalau kita mau ngincer nih perusahaan, balik tadi cita-citanya tiap bulan mau dapat dividen, mau incerlah minimal sebulan atau 2 bulan sebelum kebiasaan dia bagi dividen. Karena setiap perusahaan tuh punya kebiasaannya. Misalnya kayak ITMG itu, dia punya kebiasaan bagi dividen tuh 2 kali setahun, bulan 4 sama bulan 11. Nah, sebelum bulan tersebut, misalnya bulan 4 nih, kita cicil mulai dari Januari kayak Februari atau Maret kita mulai cicil. Karena di bulan 4, di bulan B itu biasanya udah naik tuh harganya. Terus habis itu turun. Nah, ini mungkin nanti bulan 11 dia mau bagi dividen lagi, kita cicil lagi dari bulan 7 misalnya. Jadi kita jangan mepet-mepet ke come date baru mau beli, karena biasanya harganya udah naik, besoknya cuma tinggal turun gitu. Nah Mas Abdal, kalau tadi udah bicara mengenai dividen gitu ya, terus dividennya kapan dibagiin? Nah gitu, kapan dibagiinnya, dan nanti kalau kita dapat dividen uangnya masuknya kemana ya, dikirimnya kemana gitu? Nah benar banget nih Mas, karena udah dapat lah kok nggak tahu gimana dilihatnya gitu kan. Ya, nanti di tanggal tersebut itu sudah sepaket Mas Agus. Jadi ada tanggal come date, tanggal ex date, ada tanggal recording date juga, nanti sama yang paling penting tanggal paymentnya. Biasanya rentang tanggal payment itu 1 minggu sampai ada juga sih beberapa sampai 3 minggu setelah tanggal ex date. Tapi itu pasti ada tanggal paymentnya. Tinggal ditunggu aja, bersabar, dan pasti dibayarkan di tanggal payment itu langsung ke RDN akun sekuritasnya masing-masing gitu. Jadi nanti dalam bentuk cash dividennya. Kalau mungkin ada yang dapat dividen saham, nanti akan diinfo juga, oh ini bagi dividen saham ya, nanti dalam bentuk saham. Tapi biasanya paling umum itu dividen dalam bentuk cash. Jadi nanti masuknya ke dalam cash yang ada di akun saham kita. Jadi nanti bertambah langsung di situ Mas Agus. Baik. Wow, dividen baik sekali nih untuk Sobat Mapan MAS. Apakah sudah ada yang pernah dapat dividen? Boleh banget tulis di kolom komen. Saya pernah dapat nih dividen dari saham A gitu. Boleh banget nih gitu ya. Biasanya dividen ini juga menjadi salah satu strategi investasi untuk investor yang memang menurutnya tujuan investasi jangka panjang. Betul. Atau mungkin untuk yang udah pensiunan, ingin punya pasif income seperti itu ya Mas Abdal ya. Betul banget Mas Agus. Ini bahkan sampai ke tingkat corporate pun menginginkan dividen ini. Contohnya kayak BUMN kita. Berapa bulan yang lalu tuh muncul di berita Pak Erick Thohir bilang tahun ini
penyetoran dividen dari BUMN terbesar sepanjang sejarah gitu. Bahkan sampai ke tingkat korporat pun level tertinggi nih BUMN gitu kan, negara gitu menyumbang ya, mendapatkan cuan juga dari dividen gitu. Apalagi kita ikutan juga lah gitu. Ngapain kita ketinggalan? Jadi kita tinggal punya sahamnya aja, nanti pada saat perusahaan bagi dividen ya udah tinggal uangnya tinggal masuk aja ya. Tinggal duduk manis ada uang masuk dari dividen ya. Makanya kalau yang mau silahkan nanti di list tuh yang biasanya bulan-bulan tertentu bagi dividen dari sepanjang tahun, apa aja nih sahamnya, dan tiap bulan dapat. Kalau di aplikasi MOS sendiri, Mas Abdal, ada nggak sih menu untuk kita tahu list-list perusahaan yang bakal bagi dividen gitu, agar kita nggak ketinggalan? Ada Mas Agus, nanti bisa dicek di info perusahaannya, itu ada listnya. Listnya mulai dari tanggal-tanggalnya juga ada. Itu lengkap banget, nanti boleh dicek aja di aplikasi MOS. Ada tanggal, ada sahamnya apa gitu kan, nanti ada, jadi gampang lah cari informasi terkait dividen. Jadi sudah ada ya Sobat Mapan MAS dan di aplikasi MOS untuk list-list perusahaan yang akan bagi dividen, termasuk mungkin jumlahnya berapa rupiah per lembar sahamnya mereka bagi, kemudian tanggal-tanggalnya, tanggal pentingnya tadi saat kumdet ya. Jadi untuk Sobat Mapan MAS kalau mau dapat dividen tadi menyimak penjelasan dari Mas Abdal, harus punya sahamnya pada saat kumdet. Kalau pada saat ex-date mau dijual silahkan, tapi kalau baru beli pada saat ex-date itu nggak dapat dividen. Nah, nanti dividennya akan dibagikan pada saat payment date dan akan masuk otomatis ke RDN. Seperti yang Mas Abdal. Kemudian tadi juga sempat ada yang menarik Mas Abdal, biasanya setelah dividen tanggal kumdet itu harganya akan turun. Ya kan, tadi sempat Mas Abdal sampaikan juga strateginya kalau kita udah tahu nih jadwal perusahaan mau bagi dividen tanggal sekian gitu. Mungkin kita udah bisa nyicil dari sebelumnya. Nah, menurut Mas Abdal sendiri sebaiknya kita jual sahamnya itu sebelum ex-date, ya udah deh misalnya naiknya udah cukup nih, atau nunggu aja dulu si dividen kita dapat baru nanti kita jual. Nah, kira-kira better seperti apa nih menurut Mas Abdal? Nah, ini menjawab pertanyaan ini berdasarkan tujuan dan strategi investasi masing-masing, Mas Agus. Strateginya itu ada dua gitu. Di saham itu kita bisa dapatkan untung dari capital gain sama dari dividen. Biasanya kalau untuk trader jangka pendek, dia akan lebih mementingkan si capital gain-nya. Sehingga silahkan aja dia jual sebelum ex-date-nya gitu. Dia jual di come date ya nggak apa-apa gitu. Karena kalau strateginya sebagai trader yang jangka pendek. Nah, cuman kalau misalnya nih Mas, dia sebagai investor jangka panjang itu lebih baik dia akan hold terus, karena dia kan mainnya jangka panjang. Penurunan 5% sehari itu mah biasa gitu. Jadi dalam rentang waktu yang panjang dia nggak ada masalah. Contohnya kayak misalnya BCA ataupun Bank Mandiri ataupun Bank BRI yang rutin tiap tahun bagi dividen, tapi dalam jangka panjang grafik harga sahamnya naik terus gitu. Jadi penurunan di hari ex-date itu nggak berarti apa-apa kalau misalnya view kita itu untuk jangka panjang. Nah, makanya untuk menjawab pertanyaan itu, dua strategi itu kita mau sebagai investor, strategi yang mana kita terapkan kembali ke masing-masing investornya, Mas Agus. Kalau saya sendiri, saya sekarang memang lagi mau nih nabung untuk saham yang jangka panjang gitu. Jadi nggak apa-apa, saya nggak akan jual dulu gitu. Jadi saya udah dapat dividennya, nanti di jangka panjang saya bakalan take profit, ambil keuntungan dari capital gain-nya gitu. Jadi nggak usah buru-buru ketika ex-date-nya, nggak usah worry, karena kita yakin ini perusahaan dalam jangka panjang masih performance-nya bagus, keuangannya bagus, bisnisnya lancar, harga sahamnya juga akan ikut naik. Nah, Mas Abdal, ngomongin dividen, ada nggak sih list-list perusahaan yang rutin nih bagiin dividen paling besar gitu, Mas Abdal? Ada Mas Agus. Di mana kita bisa tahu, Mas Abdal? Nah, di Bursa Efek Indonesia itu sekarang membantu kita dengan membuat satu nama indeks. Ada indeks high div namanya, 20 indeks high div. Yang isinya itu adalah 20 saham-saham yang rutin membagikan dividen yang besar. Itu nanti bisa dicek aja listnya. Di aplikasi MOS bisa dicek, bisa banget. Nanti bisa dicek di watchlistnya, pilih yang konstituennya indeks high div gitu. Di indeks high div ini ada berbagai macam
perusahaan yang bagi dividen tinggi. Contohnya tuh paling besar, misalnya kemarin tuh tahun 2022 yang untung paling tinggi itu perusahaan batubara kan Mas Agus. Ada ITMG gede banget, PTBA gede banget. Terus ada Adaro juga gede banget gitu. Terus juga perbankan itu juga lumayan gede-gede banget. Mereka rentangnya bisa dari 5% sampai 10%. Bahkan untuk Adaro sendiri itu pun sampai 40%. PTBA juga 40% kemarin. Oke, jadi untuk Sobat Mapan MAS, kalau mau cari tahu list perusahaan yang bagi dividen ternyata udah disediakan juga nih oleh Bursa Efek Indonesia. Itu ada namanya Indeks HiDiv 20. Jadi di aplikasi Mas pun ada nanti listnya saham-sahamnya apa aja ya Mas Abdal ya, juga udah tersedia gitu. Jadi tinggal pilih itu aja kalau memang tujuan daripada Sobat Mapan MAS tujuannya untuk dapat dividen gitu ya, beli sahamnya gitu. Oke, ini adalah dari Mr. Van Den. Apakah ini ada recordnya nanti kita akan save ya, kalau kita nggak lupa ya. Jadi pantengin aja terus Pak. Semoga kita nggak lupa untuk di save ya. Nanti kita posting di IG kita lagi Pak. Jadi di follow dulu aja. Iya. Nanti di posting di IG. Yang minggu lalu juga ada kita posting. Nanti dilihat aja. Nanti dalam bentuk reels nanti ke postingnya Pak. Oke, jadi ada ya Mas Ibnu ya. Oke. Baik, ngomongin corporate action tuh kayaknya wow, banyak banget gitu ya. Misalnya ini aja udah sampai udah setengah jam lebih nih kita ngomongin ya? Baru dua baru dua gitu. Dan bahkan untuk tadi mungkin kalau kita udah tadi IPO kemudian dividen gitu ya Mas Abdal. Yang familiar lagi itu ada namanya right issue gitu Mas Abdal. Betul. Nah, right issue ini ya, seperti di awal tadi saya bilang adalah IPO kedua, boleh dibilang gitu. IPO kedua, istilahnya IPO kedua, karena sistemnya tuh sebenarnya sama, cuman perbedaannya sedikit adalah kita di right issue ini bagi perseroan ataupun emiten itu dia juga nanti dapat dana segar dari masyarakat. Dana segar dari masyarakat yang menebus sahamnya itu juga dana segar. Jadi sama seperti IPO. Yang membedakan adalah di right issue, karena itu berupa right kan bahasa Inggrisnya itu hak gitu Mas Agus. Jadi yang berhak ini, jadi ada orang yang berhak dikasih nih dividen, dikasih hak untuk dia mau beli atau istilah itu menebus saham tertentu di harga tertentu dengan modal yang baru gitu. Sehingga nanti efeknya adalah perusahaan akan mengeluarkan lembar saham yang baru. Misalnya awalnya nih Mas, lembar sahamnya itu cuma 9 miliar. Dia mau right issue, tambah ada 1 miliar lembar lagi, nanti total seluruh lembar saham yang beredar jadi berarti 10 miliar kan. Nah dari situ perusahaan kita sebagai investor juga bisa nih ikut andil memperebutkan nih yang 1 miliar tadi. Jadi kita beli lagi nih. Nah cuman dalam right issue seperti IPO tadi dia ada harganya juga Mas Agus. Jadi harganya itu kan kalau di bursa saham itu harganya sudah ada ya, misalnya Bank Mandiri sekarang harganya 5.600 gitu katakanlah. Nah nanti dia mau right issue, katakan dia right issue itu di angka katakan 4.000. Nah kita itu sebagai yang punya hak untuk menebus right itu kita tebus di harga 4.000. Jadi kita nggak beli di harga 5.600 tadi Mas Agus, tapi kita dapat beli di harga 4.000. Si perusahaan menawarkan ke kita, nih beli saham gue dengan harga yang lebih murah dari market. Gini, gitu. Jadi kalau dibahasakan, ini perusahaan lagi butuh dana nih. Betul. Ya kan lagi butuh dana, dia mau nerbitin saham lagi nih. Tapi dia kasih dulu nih kepada pemegang saham lama. Nih Mas Abdal, saya mau nerbitin saham baru lagi nih karena saya butuh dana untuk ekspansi lagi. Betul. Nah Mas Abdal nih boleh beli di harga sekian gitu ya Mas Abdal ya? Boleh. Biasanya memang nanti tuh kan ditentukan tuh harga tebusnya berapa gitu. Ada yang di atas harga pasar, ada juga yang di bawah harga pasar Mas Agus. Berarti yang menarik yang di bawah harga pasar dong Mas Abdal? Nah pastinya gitu. Jadi yang menarik kita nanti cek nih apakah di harganya tuh di bawah harga pasar atau enggak gitu. Karena kan kalau misalnya di atas harga pasar, yang ngapain kita beli di right-nya gitu kan. Betul. Mending beli di pasarnya langsung gitu. Betul. Makanya pemanisnya dia kasih harga di bawah harga pasar, silahkan dibeli. Kalau mau tebus nih gitu. Oke. Mas Abdal, kalau right isunya ini nih, tadi kan kita ditawarin nih, Mas Abdal nih saya mau
ekspansi saya butuh dana, saya mau jual lagi saham nih, Mas Abdul mau beli enggak? Kalau kita nggak beli, nah itu efeknya apa nih untuk kita sebagai pemegang saham? Efeknya sebenarnya itu nggak ada efek yang secara ini ya Mas, secara langsung itu nggak ada. Karena kepemilikan kita itu sebenarnya tetap. Yang mungkin bergerak di luar harga pasarnya ya nanti ya. Karena setelah right issue itu nanti akan ada harga teoritis yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan harga di portofolio kita juga gitu. Tapi itu kan ya udah, itu kembali ke harga pasar yang udah berfluktuasi gitu. Tapi secara langsung itu tidak ada efek sama sekali. Tapi sebagai catatan, efek yang akan ada itu hanya efek administratif. Artinya itu efeknya nanti dilusi istilahnya Mas. Dilusi itu semacam kita kehilangan persentase kepemilikan kita. Misalnya nih sebelum right issue kita tuh orang kaya punya 5% nih dari saham tersebut gitu. Tapi setelah right issue kan lembar sahamnya nanti bertambah. Nah setelah bertambah, kalau kita misalnya nggak beli lagi yang tambahan tadi, nggak kita tebus, ya kan? Ya yang 5% kita tadi bakalan berkurang gitu. Bisa jadi tinggal 4,5 gitu. Tapi itu hanya persentasenya. Secara total kepemilikan, secara nominal itu nggak berkurang sama sekali. Jadi kalau nggak mau nembus ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi itu isu ya, penerbitan saham baru di mana sahamnya ditawarkan kepada pemegang saham yang lama terlebih dahulu. Nah biasanya Mas Abdul, kalau isu ini harga saham di market akan naik atau akan turun? Nah ini ada yang benar-benar strategi sih sebenarnya Mas, triknya nih. Trik yang harus diperhatikan, yang harus diperhatikan ketika right issue. Jadi ketika misalnya harga right-nya itu atau harga tembusnya di bawah harga pasar, kita ada beberapa opsi yang dilakukan Mas. Yang pertama itu kita jual induknya kita, nanti kita beli lagi di ex-date. Kita memang nanti tidak akan mendapatkan right, tapi kita bisa mendapatkan keuntungan dari harga saham yang biasanya ketika ex-date itu nanti juga akan turun Mas Agus. Karena harga setelah ex-date itu, harga di ex-date itu akan mengikuti harga teoritisnya. Jadi harga itu kalau kita nggak mau tebus ya udah kita jual aja gitu. Kita nanti tidak akan ikut merugi ketika harga ex-date. Nah, cuman kalau kita misalnya mau nebus, nggak apa-apa, yang penting kita yakin perusahaan ini masih bakalan naik lagi, karena setelah hari issue itu harganya turun, nanti dia bakalan naik dalam rentang waktu berapa lama gitu, tergantung kinerja si perusahaannya. Atau kita mau separuh-separuh itu juga bisa. Tapi yang jelas ketika harga ex-date biasanya harga teoritisnya setelah perdagangan right itu harganya biasanya akan turun. Jadi terbalik lagi ke strategi investasi masing-masing dan tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya biasanya ini kayaknya nih dia right issue untuk bayar utang doang deh. Wah ini udah susah nih berarti perusahaannya gitu. Ya udah kita gak usah ikut-ikutan gitu. Kita keluar aja dari sahamnya sekalian. Gitu. Jadi sebenarnya ketika right issue yang dilihat ada alasan perusahaan right issue nih, apakah untuk ekspansi ataukah untuk bayar utang. Gitu ya. Kalau misalnya untuk ekspansi bagus dong, berarti kita bisa ikutan beli, kita ikutan beli atau tebus gitu ya. Karena prospek ke depannya dia ekspansi nih, harapannya prospeknya masih bakalan bagus terus gitu kan, harganya nanti bakalan ikut naik gitu. Tapi kalau untuk bayar utang berarti kan dia udah seret gitu. Perusahaannya udah seret gitu. Nah tadi juga kalau misalnya yang kedua, harga sahamnya di atas harga right-nya di atas harga induk, itu ya udah kita jual semua induk gitu. Karena biasanya nih Mas Agus, ketika harga right-nya di atas harga induk, itu kenapa? Karena minatnya nanti kurang, nanti tidak akan tercapai. Ada kejadian seperti itu? Ya ada gitu. Di bursa saham ada. Makanya kalau misalnya udah lihat kayak gitu, ya udah jangan gitu. Tadi di like issue juga Mas Abdul ada cum date-nya, ada ex date-nya, ada juga tanggal-tanggalnya ya. Juga tanggal-tanggal. Ada batas periode perdagangannya sampai kapan periode tebusnya ya. Periode tebusnya ada juga. Jadi itu kita juga harus perhatikan juga tanggal-tanggal itu. Jadi kalau saya simpulkan nih dari pembahasan right ya, mungkin sobat mapan MAS ya, ada yang sudah mengalami right issue, mungkin tiba-tiba di portofolio kok muncul saham dengan script R misalnya ABCD script R. Nah itu berarti adalah right issue. Kita dapat hak untuk menebus gitu karena kita
punya sahamnya sebelumnya gitu ya Mas Abdal ya. Dan kalau tadi saya menyimak dari Mas Abdal, kalau kita mau tebus gitu ya, bisa pilih perusahaan yang harga tebusnya itu di bawah harga pasar. Gitu ya, di bawah harga pasar itu menarik, biasanya berarti akan naik ya gitu Mas Abdal ya. Tapi kalau misalnya harga tebusnya di atas harga pasar, ya ngapain kita tebus, mendingan langsung aja beli di pasarnya gitu ya Mas Abdal ya. Oke. Jadi kalau punya misalnya kita dapat right dan dia di atas harga pasar, harga tebusnya, better kita jual aja gitu ya Mas Abdal ya. Oke. Sehingga biasanya itu akan turun ya kalau kayak gitu ya Mas Abdal ya. Biasanya akan turun karena ada harga teoritis nanti Mas. Harga teoritis setelah hari come right-nya gitu. Oke. Ternyata banyak sekali ya. Semoga sobat mapan MAS nggak pusing ya dengan penjelasan kita. Pokoknya kalau ada pusing, aduh nggak ngerti nih, kurang jelas, nanti boleh banget untuk DM aja di Instagramnya kami ya. Nanti akan dijelaskan gitu. Nah ini juga Mas Abdal, sebelum lanjut nih, kita ke pertanyaan dulu ya. Ini ada dari Pak Agus Dri ya, yang bagi dividen saham 2 kali setahun tuh sahamnya apa aja nih Mas Abdal? Nah menarik nih, udah langsung cari info ini nih. Jadi Pak Agus Dri, biasanya perusahaan yang bagi dividen 2 kali setahun tuh yang secara historikal udah terjadi itu berada di perusahaan-perusahaan tambang Mas Agus. Jadi perusahaan tambang itu biasanya memang dia senang bagi dividen 2 kali. Tapi memang secara konsisten itu nanti tergantung perusahaannya gitu. Seperti contoh yang saya bilang tadi, ITMG itu dia selalu rutin, boleh kita cek, dia selalu rutin bagi dividen tuh 2 kali dalam setahun. Itu tuh kalau yang 2 kali setahun itu disebutnya dividen interim gitu ya Mas Abdal ya. Biasanya kalau yang sering baca di berita tuh, kalau saya sering tuh selain ITMG tadi ada Unilever dan ASI ya. Ada ASI. Ada kalau nggak salah kemarin juga Medco juga bagi. Medco juga bagi ya. Jadi 2 kali setahun ya. Jadi ada tadi ITMG, kemudian ada Unilever, ada ASI dan ada Medco ya. Biasanya di media juga akan muncul ya berita-beritanya gitu ya Mas Abdal ya. Nanti boleh dicek aja kebiasaan perusahaannya seperti apa gitu dari high div tadi gitu. Kalau kita sebagai nasabah nih Mas Abdal, bisa nggak sih dapat info ini perusahaan bagi dividen gitu selain kita lihat aplikasi MOS-nya gitu? Ada Mas Agus, kan kalau misalnya di dalam layanan kita ya, itu kan kita ada grup ya Mas Agus. Nah di grup itu kita biasa bagi-bagi share info lah gitu. Share info untuk yang dalam minggu ini mau dividen apa aja gitu kan. Terus ini come date-nya kapan, itu kita ada info-infonya. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan teman-teman di sini Pak Agus mungkin ya, Pak Agus Dri mungkin belum bergabung, silakan bergabung aja Pak. Nanti kita ada grup, di situ ada info-infonya. Termasuklah salah satu info terkait corporate action yang sedang berjalan gitu. Apakah right issue, apakah dividen, itu selalu ada infonya. Benar sekali. Jadi Mas Abdal, jadi itu ini emang layanan dari kami ya Mas Abdal. Kita ada grup WhatsApp-nya di mana termasuk nggak hanya rekomendasi saham, tapi corporate action juga kita share di sana ya. Betul. Jadi untuk sobat mapan MAS nggak perlu khawatir ya. Misalnya kalau belum dapat info nanti bisa join di grup ya. Gitu. Nah, Mas Abdal, ini juga ada yang DM nih personal gitu ya tadi terkait dengan IPO. Misalnya nih Mas Abdal, ini agak loncat-loncat ya, nggak apa-apa nih, sebelum jauh tadi udah IPO, dividen, dan isu nih baru 3 nih, masih ada 5 lagi sebetulnya pembahasannya gitu ya. Mas Abdal, ini terkait dengan IPO tadi ada yang DM baru saya baca. Kalau misalnya tadi kan contohnya 90 sampai dengan 110 ya kan, harganya misalnya kita beli di harga 90, ternyata pada saat IPO ditetapin di harga 100. Nah, berarti kan kita nggak dapet ya. Kita belinya di mana dulu? Di 90, kita beli di 90, ternyata IPO listing di 100. Berarti kita nggak dapet ya. Kalau kita belinya di fase book building, itu nanti menyesuaikan Mas. Menyesuaikan, kita akan tetap disesuaikan. Jadi nanti bakalan tetap dapat gitu. Meskipun kita order di 90. Meskipun gitu. Kecuali kalau kita belinya ya, kalau beli di penawaran umum kan udah nggak bisa, nggak bisa rentang harga kan. Tapi kalau di book building itu nanti tetap dapat. Nanti uangnya misalnya kita input 100 lot gitu. Karena 100 lot katakanlah itu nanti kita mengeluarkan uang
90 kan tadi, anggaplah 9 juta gitu. Nah 9 juta gitu kan. Terus kita ternyata harganya nanti di 100, itu nanti kita nggak dapatnya nggak jadi dapat 100 lot, tapi nanti misalnya berapa lot gitu sesuaikan dengan modal kita yang tadi 9 juta. Gitu. Jadi tetap dapat ya? Tetap dapat. Oke. Jadi tetap dapat ya ternyata ini Sobat Mapan MAS ya. Nanti tinggal disesuaikan aja gitu. Nah kalau misalnya tadi terkait IPO juga nih Mas Abdal, biasanya kan nggak 100%, misalnya kita pesen 100 lot nggak dapat semuanya nih, gitu kan, nggak dapat 100 lot. Nah nanti uangnya masuk lagi ke kita atau bagaimana nih Mas Abdal? Iya benar. Itu nanti kalau misalnya kan di fase penjatahan itu jarang banget yang dikasih 100%. Kita misalnya order tadi katakanlah kita order 10 juta gitu ya Mas. Kita dikasih semuanya 10 juta dalam bentuk saham, itu jarang terjadi. Karena apa? Karena adanya penjatahan itu. Nah, kalau misalnya penjatahan biasanya kita misalnya cuma dapat nanti dari 10 juta kita cuma dapat 1 juta nih. Yang sisanya 9 juta itu nanti akan dibalikin ke kita ke rekening kita gitu. Jadi uangnya nggak bakalan hilang. Itu dikembalikan ketika hari distribusi. Jadi sebelum H-1 sebelum listing itu dananya harusnya sudah kembali lagi bagi yang tidak kebagian. Jadi yang nggak kebagian ya. Nggak usah takut hilang duitnya. Ini tadi menjawab pertanyaan dari DM ya, dari Kak Sari ya. Oke, semoga menjawab ya. Oke, Sobat Mapan semuanya, tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam, tapi kita masih punya banyak bahasan yang lain. Ada tadi IPO sudah, yang belum jelas nanti boleh DM aja ya. IPO, kemudian dividen gitu ya. Tadi termasuk dengan strateginya udah kita bahas juga. Kemudian untuk like issue juga kita sudah bahas, dan semua informasinya itu ada di aplikasi MOS ya. Ada di aplikasi Mas Abdal ya. Jadi untuk Sobat Mapan MAS yang mungkin belum jelas nanti boleh DM aja. Nah, kemudian ada juga stock split ya, Mas Abdal ya. Untuk stock split ini mungkin boleh dijelaskan sebetulnya tuh apa sih stock split ini Mas Abdal? Nah, sebenarnya stock split ini simpelnya dia bagi 2 Mas Agus. Kalau dia sekarang harganya 1.000, dia bagi gitu. Nah, pembagiannya nanti tergantung keputusan ketika dia RUPS. Misalnya dia bagi 2, rasionya 1:2 gitu. Udah berarti rasio yang dia bagi, harga yang tadi 1.000 tinggal dibagi 2 aja, jadi 500. Kalau misalnya rasionya nanti 1:3 gitu, ya udah nanti dibagi 3, 1.000 dibagi 3, jadi harganya sekitar 300-an something, atau bahkan dibagi 10 juga bisa. Jadi stock split itu jadi bikin harga lebih murah ya? Bikin harga lebih kecil. Nah, tapi nanti bagaimana dengan saham yang kita miliki? Apakah berkurang atau bagaimana nih? Nah, dari saham yang kita punya, lotnya atau jumlah saham yang kita punya juga ikut berubah. Jadi bukan hanya harganya aja, tapi dari lembar saham kita punya itu berubah. Jadi misalnya kita punya 1 lot awalnya nih, ya setelah stock split nanti dapatnya 2 lot. Gitu. Jadi kalau stock split itu harga sahamnya kan tadi misalnya yang awalnya 10.000 misalnya ya, atau misalnya 1.000 gitu ya, misalnya 1.000 di split jadi 2, mungkin jadi 500. Sahamnya tuh nggak berkurang ya, tapi lotnya bertambah gitu ya. Lotnya juga bertambah. Tapi karena sebenarnya sistemnya itu ya sama aja gitu. Maksudnya modal kita yang kita punya juga segitu juga sebenarnya. Cuman memang tujuannya adalah untuk peningkatan likuiditas dari harga saham tersebut. Karena mungkin kalau harganya yang kayak misalnya terakhir kemarin Unilever tuh Mas. Unilever dari harga sekitar 30 ribuan ya. 30 ribuan dia stock split, sekarang jadi harga sekitar ke 3 ribuan waktu itu ya. Jadi harga 3 ribuan itu kan kalau dari harga sekitar 30 ribu atau 40 ribu kan mahal, mungkin ya 1 lotnya harus kita ngeluarin 3 juta, 4 juta gitu. Tapi ketika harganya udah 3 ribu kan kita ngeluarnya lebih murah. Jadi meningkatkan likuiditas transaksi sahamnya. Jadi kalau misalnya 40 ribu, 30 ribu kita harus modalnya banyak. Kalau dengan harga yang lebih murah mungkin orang akan lebih mudah untuk beli gitu ya. Jadi lebih aktif, lebih liquid marketnya gitu ya. Jadi pemodal seperti saya udah bisa beli gitu ya, dengan uang 300 ribu gitu ya, 400 ribu gitu ya, dengan harga yang relatif lebih terjangkau gitu ya. Wow, benar sekali ya Sobat Mapan MAS kalau kita bicara ngomongin corporate action ini, karena ya kita sebagai pemegang saham nih gitu ya, meskipun kita hanya 1 lot tapi akan berpengaruh terhadap
saham yang kita miliki. Apakah kedepannya akan naik kah, ataukah akan turun, atau seperti apa gitu ya. Gitu. Dan Mas Abdal, waktunya kalau live IG terbatas ya. Sayang sekali ya. Sayang sekali waktunya terbatas nih kalau live IG, dan kemudian ini sudah hampir 1 jam kita menyapa, menemani Sobat Mapan MAS semua bicara mengenai corporate action. Mungkin kita buatkan corporate action sesi 2 gitu ya Mas Abdal ya. Boleh Mas. Oke, karena masih ada bagiannya yang betul belum sempat kita bahas. Iya, mungkin juga ini tadi juga mungkin ada beberapa yang masih bingung dengan istilah-istilah yang ada di market gitu ya Mas Abdal, seperti biasanya tadi Mas Abdal juga like isu, kemudian biasanya ada waran juga, itu tuh apa gitu kan. Nah, jadi untuk Sobat Mapan, jadi untuk Sobat Mapan MAS nggak perlu khawatir karena live IG ini akan ada ya setiap hari Rabu jam 4 sore, yang pastinya hanya di akun Mitra Andalan Sekuritas gitu. Dan mungkin untuk corporate action yang lainnya kita akan bahas di kesempatan selanjutnya ya, di live IG berikutnya ya Mas Abdal ya. Gitu, di live IG berikutnya tadi sudah ada IPO, kemudian ada dividen, ada like isu, dan ada stock split ya. Untuk Sobat Mapan MAS yang belum paham atau butuh pemahaman yang lebih lanjut terkait corporate action, nanti boleh banget DM aja di Instagram Mitra Andalan. Oke. Baik, terima kasih Mas Abdal, mungkin yang disampaikan untuk audiens. Yang penting ketika ada berita tentang corporate action, pelajari dulu gitu. Pelajari ini corporate actionnya apa, terus efeknya ke kita seperti apa. Pelajari juga historical dari perusahaan-perusahaan sebelumnya, dan lihat juga prospek perusahaan ini dia motifnya apa gitu. Motifnya untuk melakukan corporate action ini apa. Kita harus bisa membaca itu Mas Agus. Baru kita keluarkan uang kita untuk ikut di corporate action itu. Baik, terima kasih Mas Abdal atas sharingnya kepada kita sore kali ini. Sobat Mapan MAS, untuk live IG kita dengan tema corporate action mungkin kita bisa akhiri ya. Sebelum live IG-nya berakhir nih, karena udah hampir 1 jam gitu ya. Saya ingatkan kembali, mengutip dari Mas Abdal tadi terakhir, kalau ada perusahaan yang mau corporate action, kita harus tahu dulu nih tujuannya apa ya. Tujuan corporate actionnya untuk apa. Nanti kalau yang belum jelas terkait materi corporate action, ini juga akan kita share live IG-nya, dan boleh banget untuk komen nanti di Instagram atau di DM ya. Saya Agus Subradi pamit undur diri. Kita jumpa lagi di minggu depan. IG minggu depan ya. Bye bye. Dadah.